Perkenalkan, nama saya Garin Mendio Meliala dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Nah, pada kali ini video saya ini akan menjelaskan tentang beberapa materi dari praktikum modul refrigerasi. Nah, langsung saja kita ke materinya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari sistem pendingin itu sendiri. Nah, jadi itu pada awalnya untuk pengawetan makanan digunakan es atau salju sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada tahun 1850 mulai dipakai mesin pendingin yang memakai kompresor dengan bahan pendingin udara. Kemudian dipakai juga bahan pendingin amonia. Cuman bahan pendingin ini memiliki keburukan, yaitu sifat beracun. Nah, sampai akhirnya ditemukanlah bahan pendingin freon yang lebih aman dan digunakan sampai sekarang. Nah, di wilayah dengan kelembaban udara yang rendah seperti Timur Tengah, sejarah pendinginan dimulai dengan pendinginan evaporatif dengan menggantungkan tikar basah di depan pintu yang terbuka untuk mengurangi panasnya udara dalam ruangan. Nah, kemudian pada abad ke-15, Leonardo da Vinci telah merancang suatu mesin pendingin evaporatif berukuran besar. Konon, mesin ini dipersembahkan untuk Beatrice d'Este, istri dari Duke of Milan. Nah, mesin ini juga mempunyai roda yang besar yang diletakkan di luar istana dan digerakkan oleh air, tapi juga sesekali dibantu oleh kuda dengan katup-katup yang terbuka dan tertutup secara otomatis. Nah, untuk menarik udara ke dalam drum di tengah roda seperti itu. Nah, udara yang telah dibersihkan di dalam roda itu nanti dipaksa keluar melalui pipa kecil dan dialirkan ke dalam ruangan. Nah, perkembangan dari teknik pendinginan selanjutnya ini masih terjadi hingga sampai saat ini seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas tentang proses dari siklus kerja mesin kompresi uap. Nah, tapi sebelumnya kita juga akan membahas tentang apa itu refrigerasi terlebih dahulu. Nah, refrigerasi itu merupakan sebuah proses penyerapan panas dari suatu zat atau produk sehingga suhu atau temperaturnya berada di bawah temperatur lingkungan sekitar. Nah, mesin refrigerasi atau disebut juga mesin pendingin ini merupakan mesin yang bisa menyebabkan efek refrigerasi tersebut. Sedangkan refrigeran adalah zat yang dipakai sebagai fluida kerja pada saat proses penyerapan panas, atau refrigeran bisa kita bilang juga sebagai freon. Lanjut, kita juga akan membahas tentang yang pertama tadi, proses dari kompresi uap itu ada pertama itu proses kompresi. Proses kompresi itu merupakan di mana refrigeran itu akan meninggalkan evaporator dalam bentuk uap jenuh dengan suhu, temperatur, dan tekanan yang rendah. Nah, kemudian oleh kompresor uap tersebut, tekanan dinaikkan menjadi uap dengan tekanan yang lebih tinggi atau tekanan kondensor. Kemudian kompresi ini dibutuhkan untuk menaikkan temperatur refrigeran sehingga temperatur refrigeran yang di dalam kondensor bisa menjadi lebih tinggi daripada temperatur lingkungan sekitar. Nah, itu baru proses pertama atau proses kompresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses dari kondensasi. Jadi setelah mengalami proses kompresi tadi, refrigeran berada pada fase panas lanjut dengan tekanan dan temperatur yang cukup tinggi. Nah, untuk mengubah wujudnya menjadi cair, kalor harus dilepaskan ke lingkungan. Nah, hal tersebut dilakukan pada penukar kalor yang disebut dengan kondensor. Proses kerja di sini berlangsung secara reversibel pada tekanan yang konstan. Nah, yang proses selanjutnya yaitu proses ekspansi, di mana refrigeran dalam wujud cair penuh jenuh mengalir melalui alat ekspansi itu sendiri. Nah, refrigeran ini akan mengalami ekspansi pada entalpi konstan dan berlangsung secara tidak reversibel. Kemudian refrigeran keluar dari alat ekspansi yang berwujud campuran uap cair pada tekanan dan temperatur yang sama. Lalu tekanannya itu secara temperatur evaporator. Kemudian terakhir itu ada proses evaporasi sendiri. Nah, di sini itu refrigeran dalam fase campuran antara uap dan cair akan mengalir melalui sebuah penukar kalor yang disebut dengan evaporator. Dan pada tekanan evaporator ini, titik didih refrigeran haruslah lebih rendah daripada temperatur lingkungan sekitar, sehingga bisa terjadi perpindahan panas dari media kerja ke dalam refrigeran tersebut. Kemudian refrigeran yang masih berwujud cair itu akan menguap di dalam evaporator. Lalu refrigeran juga akan meninggalkan evaporator dalam fase uap jenuh. Nah, proses penguapan tadi akan berlangsung secara reversibel pada tekanan yang konstan.
terakhir kita akan membahas tentang penjelasan dari mengenai diagram pH dan TS pada siklus kompresi uap. Nah, sebelumnya untuk melihat besaran-besaran seperti tekanan, suhu, entalpi dalam siklus refrigerasi biasanya digunakan diagram pH atau refrigeran tertutup. Nah, ada banyak jenis refrigeran. Setiap refrigeran memiliki diagram pH yang berbeda-beda. Nah, berikut ini merupakan gambar dari siklus pH. Nah, kemudian kita akan membahas dari titik pertama ke titik kedua, yaitu merupakan suatu proses kompresi yang menyebabkan kenaikan tekanan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Proses ini berlangsung secara isentropik. Lalu kita akan bahas selanjutnya, yaitu dari titik 2 ke titik 3, yaitu proses kondensasi ini terjadi pada tekanan yang sama atau isobarik. Dalam proses ini terjadi juga pelepasan kalor sehingga terjadi penurunan suhu dan entalpi refrigeran sampai dengan saturasi gas. Kemudian kita akan bahas tentang titik 3 ke titik 4, yaitu proses ekspansi ini terjadi secara isoentalpi sehingga entalpi di titik 3 dan titik 4 adalah sama. Nah, tekanan pada titik 3 masih tekanan tinggi, kemudian turun hingga ke titik 4 di tekanan rendah. Penurunan tekanan ini disertai dengan penurunan suhu. Yang terakhir, dari titik 4 ke titik 1, proses evaporasi ini terjadi pada tekanan yang sama atau isobarik. Dalam proses ini terjadi juga penarikan kalor sehingga terjadi kenaikan entalpi. Suhu tidak mengalami kenaikan karena kalor yang diambil digunakan untuk mengubah fasa dari yang tadinya campuran titik 4 menjadi gas di titik 1. Nah, sekian dari materi yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih.